warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel. Welcome back to Yulitan channel. Cantik kan aku? Cantik lah, nggak mungkin nggak cantik. Anak mama aku. Aku udah sangat-sangat lama sekali tidak upload video. Dan kali ini aku upload. Kenapa lagi cosplay? Iya, Halloween. Guys, aku mau cerita sama kalian tentang pekerjaan aku sebagai perawat di Jepang. Lalap aku mau cerita ya kan. Cuman kali ini aku tidak membahas tentang pekerjaannya, rurunya, cara kerjanya, sip pagi, sip malam, gaji, enggak. Kali ini aku membahas sesuatu yang tidak enak jadi perawat. Kenapa gak udah bosan? Iyalah, udah bosan. Enggak, kalian lihat muka aku, ha? Udah kayak orang baru bangkit dari kuburan. Nggak sih, biasa aja. Gimana ya, begitulah. Nggak guys, aku sebenarnya mau cerita sama kalian tentang sebenarnya aku lagi karantina karena di tempat kami lagi musim corona. Dan ya, hasil karantinaku ini biar nggak bosan karantinanya, jadi dipenuhi dengan kayak gini. Dan lagi booming-boomingnya kan film siapa sih namanya, siapa sih namanya, Merlin, ya nggak tahu lah aku, pokoknya itulah. Jadi aku mau cerita sama kalian tentang perawat di Jepang. Lah itu tuh aja yang dibahas, males ya kan. Tapi gitulah weh, kalian harus tahu. Karena kalau misalnya kayak banyak kan orang yang kerja ke Jepang, banyak duit, bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa. Tapi emang iya sih. Apa kak? Ceritalah, lama kali dari tadi, panjang kali pembukaannya. Ceritalah, apa kak, apa? Gimana ya? Oma ya kita nih kak. Nih, aku jawab nih ya, aku jawab. Kamu bertanya-tanya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Omae wa kiteru no ka? Jadi enggak guys, aku cuma mau cerita kayak sebenarnya ya, kita mau kerja dimanapun ya pasti ada enaknya, ada nggak enaknya kan gitu. Dan terkadang, cuman kadang ada yang kalau di sini lebih banyak enaknya, di sana lebih banyak nggak enaknya kayak gitu kan. Cuman aku mau bilang teman-teman, jadi perawat capek. Aku nengok ke sini kan ada muka aku. Ya udah, aku nengok sini. Jadi aku mau bilang teman-teman, jadi perawat itu capek, perawat lansia capek, lelah, letih, lesu, mulai. Dan aku sudah mulai menikmatinya. Enggak, jadi kalau misalnya sebenarnya enak sih guys. Enak teman-teman tuh, enak kerja sebagai perawat. Tapi tergantung orangnya sih. Mungkin ya kalau misalnya kayak yang anaknya penyabar, terus suka sama orang tua yang kayak lucu, suka nengok lucuan, nengok anak bayi gitu. Biasanya kalau kerja yang orang-orang yang kayak gitu, kalau mau kerja sebagai perawat tuh menurut aku bakal betah sih. Dan aku juga kalau ditanya aku betah gitu. Cuman sebenarnya kerjaan perawat ini yang bikin gak enak satunya cuma satu. Apa tuh? Apa? Kamu nanya apa? Sebenarnya cuma satunya. Kalau misalnya jadi kerja sebagai perawat itu kan pakai sip. Jadi kalau misalnya kayak teman sip kita yang orang Jepangnya, yang sokuingnya, siapa lagi? Orang Jepangnya yang sokuingnya, pokoknya yang partner kita kerja kayak gitu, itunya enak, biasanya enak, betul aku bilang enak. Itu kayak kita kerja itu kayak hahihi main-main, lari sana lari sini kayak gitu, baru sama orang tua kayak itu kan, yang paling lucu-lucu orang itu, Nesha ngasih ke cerita sih kayak gitu, lucu. Cuman kalau udah lu dinasnya udah pas piketnya sama orang Jepang yang taunya cuma merintah, nanti ada nih orang yang kayak gini, dia setiap kali ketemu orang, ketemu Kang Gosa, ketemu Soku yang lain, ketemu siapapun, ketemu ini, cerita, ya gini, sorry, kuci. Gak siap-siap tau kau. Kita udah 10 orang masuk, Omutsu dia masih 2, masih 3. Baru nanti, kalau udah jumpa sama kita, dia yang paling capek nanti gini. Apanya?
Dari tadi udah cerita sama orang, tiba-tiba ketemu huha-huha. Baru tanuki, gitu aja terus kerja dia. Lalap dia mengeluh, capek. Tapi nggak ada yang dikerjakannya. Nah kalau ketemu sama orang yang kayak gitu, itu yang paling gak aku suka. Rasanya aku mau pulang kalau udah ketemu orang kayak gitu. Kalau tempat kami tuh ada lah 1-2 orang yang kayak gitu. Cuman banyak juga yang rajin, yang kayak aslinya orang Jepang yang rajin, yang kerjanya gimana, terus yang kayak bahasanya tene ya banyak. Cuman kalau ada juga itulah aku bilang 1-2 gitu kan. Terus kayak ketemu sama teman-teman yang sama-sama kayak gue di tempat yang lain juga cerita kayak, iya aku juga ada tempat aku yang kayak gitu. Ada lagi kayak teman aku yang kayak bahkan ridanya yang kayak gitu kan. Jadi lebih berat lagi kan. Kalau kami nggak ridanya sih, ya cuman ya sokuin. Tetap aja kalau misalnya ya Allah, pokoknya kalau udah sama dia dinasnya, aduh Makjang, awak tuh malam ya mau pergi, misalnya aku dinas pagi, besok malamnya nengok jadwal, Makjang si tai lah kawan aku hari ini, wih mau pergi kerja panjang kali doanya, ya Allah lapangkan hatiku ya Allah, Robbi syrah li saudari kayak gitu terus. Kalau enggak stres awak yang kerja itu, woy. Betul aku bilang, nggak bohong aku. Makanya aku bilang sama kalian, kalau kalian mau kayak kalian mau kerja ke Jepang yang kayak nggak capek kak, ya udahlah kalian yang kayak kumitate yang kayak gitu aja lah, yang kayak di pabrik gitu aja, yang kayak berdiri tangan ini. Memang pegal juga sih, namanya juga kerja ya kan, orang tiduran aja di kamar pun capek ya kan, apalagi kerja gitu. Jadi cuman kalau misalnya kayak gitu paling pegal berdiri gitu kan, pegal berdiri gini, nggak boleh silap matanya nengok barang gitu kan, gitu. Cuman kalau perawat enggak, woi, perawat badannya semua dari ujung kaki ujung kepala dipakai kerja gitu, ngangkat berat, terus mentalnya lagi ngadapin orang, mentalnya lagi ngadapin nenek-nenek, mental yang ngadapin kakek, mental paling parah itu ngadapi sokuing yang kayak aku bilang tadi. Lebih capek tau kok, lebih capek nengok dia daripada kita kerja. Kita udah kerja 10 omutsu kita masuk, paling cuman kayak aduh sakit pinggangku kayak itu kan. Cuman kalau udah nengok dia kayaknya bukan pinggangnya sakit, dari otak sampai kaki udah sakit semua. Makanya cuman kalau misalnya kayak ketemu sama aku paling senang nih, bukan karena aku cewek makanya aku suka cowok, enggak. Cuman kalau cowok itu tenaganya banyak guys. Jadi kalau misalnya kayak putari ijo kayak gitu kan, kalau kawan dinas kita, kawan kerja kita sokunya itu cowok, nah aku paling suka yang kayak gitu karena aku nggak perlu terlalu mengeluarkan tenaga untuk kerja. Misalnya kayak kami putar ijo gitu kan, jadi aku kayak hari ini enak gitu soalnya sama cowok, jadi kayak angkat dia kan tenaganya gede gitu. Terus kayak misalnya kayak kerja cowok itu nggak banyak cakapnya, misalnya kayak dia kerja udah kerja paling kok ngomong pun ya gitu kan. Kalau cewek kan lalap, ketemu orang menggosip dulu, ketemu siapapun menggosip dulu, lebih lama dia menggosip daripada kerja, tahu kalian. Cuman kalau yang kayak cowok-cowok ini biasanya kayak ngomong pun kan nggak banyak gitu kan, jadi kayaknya kalau udah sama hari ini cowok yang kerja, jadi kayak aku kayaknya nggak terlalu capek di hari ini gitu. Makanya aku ngerasa kayaknya lebih banyak kan yang kayak teman-teman cowok yang pada nanya di IG aku, yang kayak aduh aku kedinginan, yang nanya di IG aku itu kayak bilang gini, kak butuh nggak sih perawat cowok gitu. Aku kalau menurut aku pribadi, menurut aku butuh banget bahkan. Kenapa? Karena itu yang kayak aku bilang tadi, cowok itu tenaganya lebih gede, jadi lebih banyak gitu, jadi kayak lebih bagus rasaku. Aku kalau udah kerjanya sama cewek gitu, apalagi yang kayak ada juga sih cewek yang kuat ada yang kayak misalnya kayak putar hijau tenaganya gede gitu kan, jadi kayak misalnya kayak kita putar hijau nggak terasa gitu, ada juga gitu kan. Cuman adalah wak, ya Allah yang betul memang ya, iya sih emang namanya badan kakak tuh pula kecil lah, yang imutan lah pula dia yang cantian kayak gitu kan, ya bicara pun suaranya kecil, ya tenaganya pun udah pasti kecil lah. Ngangkat kita kayak gini, kalau nggak aku angkat nggak bergerak wak, jadi aku kayak ya Allah, terus lah sakit pinggangku lah. Tapi kalau kayak gitu, kalau misalnya kayak kita nggak ada tenaga juga ya nggak siap-siap nanti. Jadi kayak kalau udah partnernya nanti yang lemas, yang lemah, yang lesulung lagi kayak gitu, kayak kita tuh harus kita yang nguatin tenaga kita harus keluar kayak gitu, gitulah.
Itu sih enak nggak enaknya kerja sebagai kaigo. Selebihnya enak sih. Pokoknya aku bilang lah, kalau misalnya kayak kalian dinasnya piketnya sama yang orang Jepang yang baik, terus yang kayak ini, pasti enak kerjanya, nggak terlalu capek. Karena orang Jepang itu kan dia mayoritas yang pekerja yang kayak sigap, tegas gitu, yang kayak cepat, nggak nyemek gitu. Cuma ada juga yang kayak gitu, ada, namanya juga manusia ya kan. Udahlah guys, aku cuma sekitar segitu dong. Aku mau mencuci wajahku. Makasih ya udah mendengarkan oceh-ocehanku. Jadi aku tidak perlu curhat sama satu manusia, aku curhat ke banyak manusia. Saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye. Thank you for watching. Assalamualaikum.